Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, selamat siang. Gimana teman-teman hari ini? Sehat pada puasa ya? Insya Allah. Oke, hari ini struktur data baru masuk ke pertemuan 9. Oke, untuk pertemuan 9 hari ini materinya sudah bisa di-download di BOC, terus absen juga sudah bisa di BOC ya. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan dibahas adalah tentang antrian, tumpukan, dan prioritas. Antrian prioritas. Oke. Saya share screen dulu. Anja. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Oke, baik. Tumpukan antrian prioritas. Nah, seperti kita tahu ya dalam kehidupan sehari-hari untuk tumpukan antrian prioritas sudah kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah tidak aneh ya untuk tumpukan sama antrian prioritas. Oke, untuk kita masuk dulu ke tumpukan. Nah, tumpukan ini dalam bahasa Inggris adalah stack ya. Nah, untuk stack, stack ini adalah sebuah kumpulan data di atas data lainnya seperti sebuah tumpukan. Lalu stack ini merupakan salah satu struktur data yang menerapkan prinsip LIFO atau last in first out, di mana elemen yang terakhir disimpan di dalam stack atau tumpukan menjadi elemen pertama yang diambil. Jadi struktur datanya itu ditumpukan adalah artinya itu elemen terakhir ya yang disimpan dalam tumpukan menjadi elemen pertama yang akan diambil. Itu tumpukannya. Kalau tumpukan nanti kita lihat ininya. Untuk meletakkan sebuah elemen pada bagian atas dari stack, maka dilakukan operasi push. Ya, ada yang namanya push. Lalu sedangkan untuk memindahkan sebuah elemen dari tempat paling atas dilakukan operasi pop. Gitu. Ya, itu untuk tumpukan dan stack. Ya, nah kalau kita ilustrasinya, kalau kita sering temukan di kehidupan sehari-hari adalah tumpukan cucian ya. Nah, jadi cucian ya yang pertama masuk dia akan terakhir diambil ya. Kalau kita mau nyuci ke tempat mesin cuci pasti yang paling atas yang diambil duluan ya. Jadi yang keluar duluan adalah tumpukan yang paling atas atau yang paling pertama. Yaitu konsepnya tadi adalah konsep LIFO ya. Last in first out. Maaf.
Philo, first in last out jadinya. Oke. Ini presentasi proses stack. Nah, stack ini menerapkan prinsip LIFO. Ini maaf salah ya, bukan LIFO tapi Philo. First in, last out. Bila stack tersebut menggunakan array satu dimensi, maka stack tersebut diilustrasikan sebagai berikut. Di mana N adalah ukuran, di sini ukurannya ada 10, ya, top indeksnya sama dengan min 1. Jadi dimulai dari 0. Nah, jadi di sini tumpukannya ya. Nah, ada 10 ukurannya dan dimulai dari 0. Dan di sini ilustrasi berikut adalah keadaan ketika stack sudah diisi oleh data. Oke. Nah, di sini topnya adalah 3. Ya, jadi ada topnya adalah 3 yaitu minus 1 ya. Tadi 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Jadi ini yang kosong adalah tumpukan yang belum terisi. Di sini top 0 sampai 3 itu sudah terisi. Itu adalah tumpukan. Jadi kalau dimasukkan, misal ada lagi elemen yang akan masuk, dia akan masuk ke 4. Terus akan masuk lagi ke 5, ada yang baru ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Misalkan terpenuhi, maka yang akan keluar duluan ya, karena dengan apa tadi konsepnya first in last out ya. Maka yang terakhir yang akan keluar terlebih dahulu. Jadi yang ditumpukan paling pertama tadi akan keluar di paling akhir gitu. Nah, di sini operasi dasar pada stack ya. Inisialisasi adalah proses pembuatan suatu stack kosong. Jadi di sini kalau di dalam Java penulisannya biasa ya. Ada public void inisialisasinya, lalu ukurannya tadi M-nya ya sini I, lalu stack itu stacknya atau tumpukannya yaitu new integer, lalu terus dituliskan ukurannya berapa, lalu top sama dengan 0 gitu. Itu untuk inisialisasinya. Lalu di dalam stack itu ada yang namanya is empty. Nah, pada dasarnya metode pada teori tumpukan ini yaitu ada metode pick ya, metode untuk mengeluarkan data dalam tumpukan. Lalu pada teori tumpukan data yang terakhir dimasukkan merupakan data yang pertama keluar. Sehingga isi metode pick akan berbeda dengan metode pada antrian nanti. Oleh karena itu ya fungsi out pick digunakan untuk mengeluarkan elemen pertama dari tumpukan ya pada stack ini atau tumpukan. Lalu di sini ada is empty. Is empty adalah operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong. Nah, operasi ini dilakukan dengan memeriksa top. Ya, jika top bernilai 0 atau top bernilai min 1, berarti stack dalam keadaan empty atau kosong. Jadi, misalkan di sini topnya adalah 0 ya, maka berarti empty atau kosong. Gitu. Tumpukannya berarti tidak ada tumpukan. Gitu. Oke, itu ada is empty, lalu di stack juga ada is full, yaitu operasi untuk memeriksa keadaan stack apakah sudah penuh atau belum. Nah, jadi diperiksa nanti pakai public boolean is full. Seperti ini tulisannya. Return top sama dengan ukurannya berapa tadi. Nah, selanjutnya ada juga push ya. Push ini kalau push berarti dorong
adalah operasi dari dasar dari stack yang berguna untuk menambah suatu elemen data baru pada stack dan disimpan pada posisi top yang akan mengakibatkan posisi top akan berubah. Jadi di push misalkan ada ini udah ada ya dalam sebelumnya di dalam struktur data sudah ada nih tumpukannya. Kalau misalkan ada lagi yang baru datanya di push didorong sampai ke yang kosong. Ya, nanti berarti topnya akan berubah gitu, yang paling atas posisi topnya nilainya juga akan berubah gitu. Jadi di sini penulisan untuk pemrograman Java-nya, ya seperti biasa. Nah di sini ada is full, if is full, ya di sini pushnya di sini nih di atas push integer i, lalu nah di sini nantinya maaf, tumpukan sudah penuh kalau misalkan sudah penuh gitu. Kalau belum, nanti dia akan masukkan tumpukan di tumpukan berapa gitu. Sesuai dengan top yang sedang kosong gitu. Maka dia akan masuk lagi. Tadi di push, yaitu didorong. Selanjutnya yaitu pop. Nah, pop ini adalah suatu operasi paling dasar dari stack yang berguna untuk mengambil elemen terakhir, ya. Jadi dan kemudian menghapus elemen tersebut sehingga posisi top akan berpindah. Gitu. Jadi untuk ini penulisan di dalam Java-nya. Nah, sama kayak tadi ya public void pop di sini. Jadi nanti untuk yang ini untuk memeriksa tumpukan masih kosong atau enggak. Kalau sudah tidak sudah terisi maka maaf tumpukan masih kosong maka kosong. Lalu di sini keluar tumpukan nantinya. Gitu. Jadi si pop ini dia mengambil elemen terakhir dari si tumpukan gitu, dan kemudian nanti dihapus elemennya sehingga posisi top juga akan berpindah. Gitu. Nah nanti tumpukan ini juga akan akan dibahas lebih lanjut gitu ya, maksudnya akan terlihat nanti di dalam sebuah di materi mata kuliah struktur data. Nanti di situ akan terlihat bagaimana mengambil push, bagaimana pop, seperti itu. Nah itu operasi pada stack ya. Tadi stack itu adalah tumpukan. Nah, masuk ke antrian. Antrian itu bahasa Inggrisnya adalah queue ya. Jadi mau queue atau antrian sama aja. Nah, itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja ya. Lalu antrian ini tentunya di mana-mana misalkan ya kita sudah temukan gitu ya. Apalagi kalau mau beli antri mau beli sekarang, kalau misalkan beli minuman gitu ya, sekarang sudah pakai antrian seperti, atau kita mau pergi kemana pakai kereta api, loketnya juga sudah pakai antrian gitu. Itu sudah tadi banyak sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari, sama kayak tumpukan tadi. Nah tentunya antrian ini itu sangat dibutuhkan ya, supaya kalau di kehidupan sehari-hari tentunya agar tidak adanya tumpukan juga gitu ya, makanya ada yang namanya antrian gitu. Nah, antrian ini nantinya dibutuhkan untuk tidak terjadinya perebutan gitu ya. Misalnya tadi di loket kereta api, maka kalau ada antrian tidak terjadi berebut untuk membeli tiket ya. Tidak hanya keributan itu, keributan untuk membeli tiket ya, kecelakaan pun bisa saja terjadi karena masalah antrian tidak rapi ya. Kalau misalkan antriannya tidak disusun, menumpuk gitu,
bisa aja dia keluar keluar jalur misalkan sampai mau ke jalur kereta apinya. Nah, di situ juga bisa terjadi kecelakaan. Makanya tumpukan ini sangat sangat penting gitu. Nah, untuk teori antrian ini harus atau sangat perlu dipahami ya ketika mengaplikasikan ke dalam sebuah algoritma nantinya, yaitu ada konsepnya kalau di antrian ini, kalau tadi kan ditumpukan last in first out ya, kalau di sini yaitu FIFO. Jadi first in first out. Jadi pelanggan yang atau user yang atau data yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Maka kalau sudah terlayani terlebih dahulu maka dia akan keluar juga terlebih dahulu gitu. Lalu antrian ini tadi ya untuk definisinya adalah sekumpulan data yang mengalami penambahan data atau elemen melalui dua sisi. Ya, elemen diinputkan melalui belakang atau tail dari ekor ya, biasanya masuk tuh kan sudah disediakan ya untuk antriannya, dia masuk dari tailnya atau ekornya melalui dari belakang ke depan jika kosong, lalu penghapusannya juga melalui depan tadi, yang keluar pertama, yang masuk pertama juga keluar yang paling pertama. Jadi yang terakhir masuk juga akan keluar paling akhir gitu. Nah, ini tadi ilustrasi untuk antrian ya. Ini mah sudah mau di supermarket, mau di Alfamart, Indomaret gitu ya. Sekarang banyak untuk kopi gitu ya. Misalkan pakai GrabFood atau GoFood gitu ya, ojol. Ojolnya pun akan antri seperti ini gitu. Jadi antrian itu sangat penting gitu ya. Walaupun misalkan di tempat ngopi gitu ya, sudah antriannya itu kita bisa sambil duduk, tapi nanti yang akan dipanggil adalah tetap antrian yang paling pertama, sesuai kita datang pertama atau datang kapan akan dipanggil saat itu juga. Misalkan datang pertama ya akan dipanggil saat pertama, jadi kita tinggal mengambil pesanannya. Sekarang antrian itu sudah lebih enak. Kalau misalkan di kantor pemerintahan juga sudah banyak yang menerapkan antrian juga gitu ya, apalagi di Disdukcapil atau di BPJS gitu ya, kantor BPJS kalau pernah ngurus BPJS juga sudah menggunakan antrian gitu. Jadi kita tinggal duduk di sudah pegang nomor antrian, kita tinggal duduk. Di bank-bank juga seperti itu gitu ya. Itu ilustrasi antriannya. Oke. Kalau di ini berarti di supermarket atau apa kan kita harus bayar gitu ya, harus di-scan dulu, dibayar. Jadi tetap orang yang paling pertama. Jadi kita sebagai manusia gitu ya, dalam masyarakat untuk antrian, please jangan yang namanya ada nyalip gitu ya, nggak boleh itu, karena di komputer gitu, di struktur data itu tidak ada yang namanya nyalip-nyalip data gitu. Pokoknya dia sudah tersusun rapi. Yang pertama di antrian itu yang pertama datanya yang pertama diambil gitu, yang belakang ya nanti setelah yang pertama yang sebelum-sebelumnya sudah dilayani gitu ya. Data aja berurutan. Nah, kita sebagai manusia yang menciptakan antrian ini gitu ya, kita harus benar-benar ya tidak boleh nyelip-nyelip. Nah, ini ilustrasinya lagi ya untuk antrian. Di sini depannya atau headnya, kepalanya ya. Nah, jadi yang paling pertama berarti ya, antrian paling pertama berarti dia yang pertama masuk nih dari belakang sini, dari tailnya atau ekornya ya. Masuknya dari sini, yang 23 masuk pertama pastinya, terus 30 baru 34. Nah, kalau 23 setelah keluar maka 30 menjadi
head yang paling pertama ya, head yang paling depan. Nah, kalau ada input data baru, maka masuk dari terakhir lagi gitu. Nanti kalau 30 keluar, nanti ada kosong lagi, 2 lagi gitu. Kalau ada yang masuk lagi di yang paling akhir. Seperti itu. Itu untuk antrian. Selanjutnya, operasi standar pada antrian atau queuing. Nah, pertama inisialisasi digunakan untuk menciptakan queue yang baru atau kosong, yaitu dengan memberi nilai awal head dan nilai akhir tail dengan -1. Nah, static void inisialisasi. Nah, di sini inisialisasinya ya, static void inisialisasi, lalu integer i, ukuran sama dengan i, q ya, jadi nulisnya new integer, terus ukurannya berapa, lalu top sama dengan 0. Lalu, nah, untuk di antrian, kita juga harus perhatikan metode-metodenya. Pertama itu ada metode void inisialisasi. Nah, dengan menggunakan variabel i sebagai nilai input dapat ditentukan untuk antrian. Jadi variabel integer qw ya yang variabel integer qw yang berbentuk array akan mengindikasikan jumlah antrian yang bisa dibuat. Untuk menyatakan bahwa kondisi awal antrian kosong dibuatlah top sama dengan 0, di mana nantinya apabila data dimasukkan, penambahan nilai pada variabel top akan dilakukan gitu. Selanjutnya di QE juga ada is empty ya, metode boolean ya, is empty. Is empty ini digunakan untuk mengecek apakah QE masih kosong atau sudah terisi data. Proses pengecekan dilakukan dengan memeriksa nilai akhir, yaitu tailnya pada ekornya ya, apakah bernilai 0 atau tidak ya, atau masih terisi gitu. Maka penulisan di Java-nya seperti ini. Static boolean is empty. Return top kurang dari 9. Karena kenapa boolean? Karena kan kita akan boolean itu kan satu atau 0 aja ya atau tidak gitu kan nilainya. Karena kita hanya mau lihat yaitu memeriksa nilai akhir itu bernilai 0 atau tidak, maka dia pakai boolean di sini. Nah, sesuai dengan namanya, metode is empty berfungsi sebagai penanda bahwa antrian itu kosong. Perhatikan pernyataan return top kurang dari sama dengan 0 yang akan mengembalikan nilai true apabila top kurang dari sama dengan 0 dan nilai false jika tidak. Maksudnya kalau 0 ya dia ada true. Kalau 1 aja masih ada detailnya, ada 1 elemen atau 1 data, maka dia false ya, karena dia belum kosong gitu. Itu untuk is empty ya. Selanjutnya ada method is full ya. Metode boolean is full. Nah, is full ini digunakan untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Dilakukan dengan cara mengecek nilai akhir pada tailnya juga nih, apakah sudah sama sudah sama dengan nilai maksimal dari QE-nya berapa. Nah, di sini nulisnya di Java static boolean is full. Kita mau lihat return topnya harus lebih dari sama dengan ukurannya ya. Pernyataan return top lebih dari sama dengan ukuran akan mengembalikan nilai true jika antrian sudah penuh. Misalkan 10. Jadi ternyata pas diukur top lebih dari sama dengan 10. Maka itu sudah penuh, jadi dia true ya. Dengan kata lain, apabila array yang menampung data sudah penuh, metode ini akan memberi tanda bahwa data berikutnya tidak bisa dimasukkan lagi. Nanti misalkan akan keluar output yaitu
antrian sudah penuh, maka tidak bisa ngantri lagi tuh, data yang akan masuk itu sudah tidak bisa lagi. Jadi harus menunggu uh, head yang paling depan ini, head ya, yang terdepan, data yang paling depan itu keluar terlebih dahulu, maka data yang akan masuk kembali baru akan bisa masuk gitu kalau ada yang kosong. Nah, itu untuk is full ya. Metode boolean is full. Selanjutnya ada NQE. Nah, di NQE ini biasa disebut memasukkan data insert, digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam QE. Penambahan QE terjadi di elemen paling akhir. Jadi ini metode insert ya, NQE ini. Yaitu tadi menambahkan elemen antrean pada bagian tail-nya atau paling akhir ya. Penambahan ini dilakukan jika antrian tidak penuh, maka bisa di-insert atau ditambahkan gitu ke dalam antrean. Jumlah antrian yang kosong akan berkurang 1 gitu. Jadi kalau ada yang kosong bisa di-insert, kalau tidak ya tidak bisa. Lalu ada metode DQE. Nah, DQE ini artinya remove ya, atau menghapus data gitu, digunakan untuk mengambil elemen dari QE di yang paling depan ya, posisi paling depan, dipindahkan atau dikeluarkan gitu, di remove ya. Nah, jadi tidak hanya paling depan, kalau yang paling depan sudah di remove, maka elemen setelah yang paling depan ini akan pindah dengan 1 langkah ke posisi ke posisi depannya. Jadi data-data yang sebelum-sebelumnya juga akan berpindah 1 elemen gitu. Jadi ikut pindah yang lainnya. Itu untuk menghapus data gitu, atau the QE remove. Oke. Jadi untuk the QE ini itu tadi ya, konsepnya konsep pivot tadi, first in first out. Nah, nilai yang pertama masuk merupakan nilai pertama yang akan keluar di dalam sebuah antrian gitu. Maka di antrian itu pasti harus selalu elemen yang pertama pada array ya, yang akan keluar terlebih dahulu gitu. Itu adalah aturan mutlak. Jadi kenapa Bu harus seperti itu ya? Karena sudah dari sananya ya kita ngantri aja udah seperti itu. Maka di algoritma pun atau di pemrograman pun akan seperti itu. Jadi tidak usah ditanyakan lagi untuk pengetahuan dasar seperti itu dari mana ya, karena sudah dari sananya. Nah, jadi tidak perlu difikirkan lagi dari mana asalnya, karena sudah kita ketahui gitu. Nah, selanjutnya, kita sudah masuk ke antrian prioritas. Tadi sudah tentukan, lalu sudah antrian. Nah, ternyata di antrian ini ada yang namanya antrian prioritas ya. Antrian prioritas. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, yaitu elemen antrian yang diurutkan menurut prioritas tertentu, di mana jika data dalam sebuah antrian ditambah, penambahan tersebut harus sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, gitu. Jadi, misalkan ya di dalam komputer ya, maksudnya di dalam algoritma gitu, ada juga yang namanya antrian prioritas gitu. Tetapi prioritasnya ini harus ditentukan dulu atau harus ditetapkan dulu gitu ya, harus telah ditetapkan. Jadi tidak boleh asal-asalan gitu ya, karena di dalam komputer kalau tidak ditetapkan dia tidak akan dijalankan gitu ya, tidak akan
dieksekusi gitu. Ya, maka jika ada prioritas, maka penambahan tersebut harus sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Nah, kasus ini ya, kasus prioritas ini sering ditemukan juga nih di kehidupan sehari-hari. Contohnya di rumah sakit, misalkan ada antrian nih calon pasien di rumah sakit. Nah, suatu ketika ada pasien yang kondisinya gawat, tentu pasien yang dengan kondisi gawat ini akan diprioritaskan untuk diperiksa secepatnya. Kalau sekarang kan kalau di rumah sakit itu kalau periksa harus ke IGD ya. Jadi yang prioritas ini akan masuk IGD, nanti kalau misalnya gawat akan diprioritaskan untuk diperiksa secepatnya. Nah, meskipun berada pada antrian yang paling belakang gitu. Di dunia ilmu komputer atau TI ini, IF yang teknik informatika, masalah antrian prioritas juga sering kali terjadi. Contohnya, sebuah ruangan administrasi hanya memiliki suatu printer, satu printer maksudnya, yang bisa dipakai bersama-sama lewat jaringan nih. Misalkan ada dalam satu ruangan administrasi ada 3 admin, tapi printernya hanya satu dan bisa ngeprint itu sudah pakai jaringan LAN ya biasanya kalau di kantor itu. Nah, kadang-kala ada kondisi di mana beberapa beberapa komputer itu beberapa komputer ini menggunakan printer tersebut secara bersamaan. Misalkan admin 1 sama 3 ternyata mau menggunakan printer secara bersamaan dan sudah ngeprint masuk antriannya tuh bersamaan memang gitu ya, mau printnya. Nah, jadi tapi karena komputer itu pintar ya, maka akan dicek juga. Nah, akan dicek, misalkan komputer admin 1 akan mencetak sebanyak 100 halaman, misalkan komputer admin 3 akan ngeprint sebanyak 10 halaman saja. Nah, jadi tentunya menunggu komputer admin 1 selesai menggunakan printer akan sangat memakan waktu untuk komputer-komputer lainnya gitu. Jadi komputer B itu kan mempunyai data sebanyak 10 halaman tadi ya. Komputer admin 3 itu cuma 10 halaman nih. Maka tentunya nantinya komputer B ini misalkan ada beberapa yang masuk gitu, jadi ya tetap harus menunggu, misalkan walaupun bersamaan pasti detiknya pun akan berbeda gitu ya. Misalkan komputer admin 1 duluan yang dengan 100 halaman yang duluan gitu ya, tetap aja komputer B harus menunggu gitu. Jadi dari penjelasan ini dapat kita tarik kesimpulannya bahwa antrian prioritas itu diurutkan menurut prioritas tertentu, di mana jika data dalam sebuah antrian ditambah, ya penambahan tersebut harus sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Nah, metode untuk antrian prioritas sebenarnya mirip dengan metode dengan antrian biasa yang sebelumnya ya. Ada metode is empty, metode is full ya. Lalu ada tadi remove, insert sama remove gitu. Tetapi sedikit lebih kompleks nih di antrian prioritas karena data yang dimasukkan akan ditempatkan berdasarkan prioritas tertentu gitu. Nah, selanjutnya kita ke berarti antrian udah selesai nih. Nah, di sini tadi tetap sama ya, ada is empty, is full, ada insert tadi ya, ada remove ya. Cuma dia agak kompleks. Terus ada juga
Nah, kompleksnya itu tadi karena harus ditetapkan terlebih dahulu gitu. Sejauh mana, apa maksudnya, prioritas itu sejauh mana, apa yang harus diprioritaskan dulu. Nah, jadi kayak sprinter tadi gitu ya, misalkan mau didahulukan, misalkan sudah ditetapkan, mau didahulukan yang mana, mau yang 10 halaman dulu atau yang 100 halaman dulu. Nah, maka harus ada antrian prioritas. Jadi prioritasnya harus ditetapkan dulu. Mau yang memang sedikit 10 halaman misalkan tadi ya, atau yang 100 halaman dulu gitu. Jadi itu harus ditetapkan. Maka tidak akan terjadi keributan nantinya gitu. Di komputer sendiri pun tidak bingung gitu. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu. Ya. Itu ya, tadi tumbukan, antrian, lalu antrian prioritas. Ada yang ditanyakan? Dan nanti saya ada tugas ya, tapi tugasnya nyusul, nanti saya share di grup untuk tugasnya. Kalian nanti saya kasih apa namanya codingan ya, source code. Nanti kalian bedah source code-nya seperti apa. Ya, untuk antrian nanti ada salah satu aja sih ada antrian mau antrian atau antrian tumpukan atau antrian prioritas. Nah, nanti kalian bedah gitu di mana metode metode tadi itu kayak is full, is empty itu ada di mana gitu. Jadi kalian tentukan metode-metode tersebut ada di bagian mana. Jadi silahkan kalian bedah source code-nya nanti sesuai yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Ternyata ya yang kita pelajari gitu ya, algoritma atau algoritma ini gitu ya, nantinya tumpukan antrian gitu ya, antrian prioritas ini akan dibahas tentunya di lebih dalam di algoritma gitu. Tapi ini semua itu sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sudah menemukan itu sehari-hari. Jadi kita tinggal nantinya menggunakan logika kita sendiri gitu. Antrian seperti apa, tumpukan seperti apa, antrian prioritas seperti apa. Nah, nanti selanjutnya ada lagi yang lain. Minggu depan kita udah libur ya, maksudnya setelah Lebaran, nanti ada materi tentang sorting atau pengurutan, lalu ada search, pencarian. Itu kan kalau di sehari-hari mungkin gampang ya, tapi kalau sudah dimasukkan dengan logika gitu ya, kita urut gitu logikanya, dari pertama harus apa, ke langkah kedua sampai langkah terakhir itu harus seperti apa, itu agak sedikit susah. Karena di kehidupan sehari-hari ya kita tinggal lakukan aja gitu ya, tapi kalau kita urutkan gitu, itu akan lebih urutkan dalam algoritma gitu ya, itu akan lebih nggak sulit sih, cuman akan lebih ya lebih ini aja jadinya gitu. Mungkin akan lebih bingung jadinya ya, gitu aja sih ya. Untuk materi hari ini mungkin segitu. Teman-teman ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup?
Ya, untuk struktur data sendiri gitu ya, nantinya selain karena kita pakai pemrograman bahasa Java, nantinya juga akan berguna sebagai syarat dasar untuk di mata kuliah selanjutnya, yaitu yang nanti kalau nggak salah PBO juga pakai Java ya nantinya. Tapi struktur data itu nanti akan penting ya, akan penting itu di semester 5 ya, yaitu di mata kuliah otomata dan teori bahasa formal. Jadi nanti akan ketemu lagi nih seperti ini, ada tumpukan, antrian kayak gitu, ada grab, ada tree gitu ya. Itu nanti akan dikupas selanjutnya, benar-benar kita tahu gitu, maksudnya tumpukan itu kita lihat tahap-tahapnya seperti apa nih satu persatu sampai akhir gitu. Itu akan dibahas kembali nanti di semester 5 di otomata dan teori bahasa formal seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti saya kasih tugasnya di grup ya, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di BOC. Nanti saya di BOC-nya juga saya sediakan untuk pengumpulannya paling lambat hari Senin minggu depan ya. Kalau nggak hari Minggu gitu ya, supaya hari Senin kita sudah bisa libur gitu ya, karena kita tanggal 25 sesuai kalender akademik itu kegiatan belajar mengajar itu sudah libur, tetapi mungkin untuk TU belum ya, untuk yang ini. Nah, untuk nilai UTS juga sudah ada ya, tinggal periksa SIPT masing-masing. Mungkin kalau ada yang masih kosong nilainya, merasa masih kosong dan merasa mengerjakan tapi tidak saya kasih nilai, silahkan WA saja ya, japri aja, tanyakan, mungkin saya kelewat untuk periksa atau apa, kalau misalkan memang mengerjakan. Kalau tidak protes tapi tidak mengerjakan, terus saya sudah cek memang tidak ada gitu ya, ya itu mah kesalahan kalian sendiri gitu. Jadi saya tidak bisa apa-apa gitu ya, atau terlambat untuk mengumpulkan kemarin itu tidak saya kasih sudah tidak saya kasih keringanan gitu. Nanti silakan nilainya di-up lagi di tugas-tugas yang akan ada nih di setiap pertemuan dan nantinya di kuis dan UAS ya. Gitu. Silakan nanti dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan di BOC. Oke. Sampai sini kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin akan saya tutup aja. Terima kasih untuk siang ini yang sudah hadir. Ya. Kalau gitu, semoga puasanya tetap lancar sampai nanti akhir. Semoga sehat-sehat selalu. Teman-teman bisa yang mau mudik-mudik silahkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kesempatannya untuk hadir di sini. Saya tutup dengan alhamdulillah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama.